budaya positif. Apa itu budaya positif? Apa manfaatnya kita kalau berhasil menciptakan budaya positif ini di sekolah? Maka saya semangat menyemangati diri sendiri untuk mengisi di sini. Karena sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, ini perlu menjadi dasar kita ingat kembali tujuan pendidikan ini yang digaungkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Jadi semuanya tujuan pendidikan yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Bapak Ibu, kita menuntun, bukan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat manusia. Harapannya kita akan menciptakan kedisiplinan yang positif, kedisiplinan yang terjadi tanpa ancaman, tanpa tekanan, tanpa bujuk rayu. Baik, lanjut kalau gitu dengan konsep keyakinan kelas. Nah, ini sesuatu yang sangat sederhana, paling kecil dapat kita mulai, Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa peraturan saja tidak cukup? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini kembali kepada motivasi tadi di awal. Motivasi itu datang dari dalam dirinya. Dia meyakini sesuatu yang berharga di dalam dirinya tidak akan dilepas. Maka keyakinan itu lebih menggerakkan dibandingkan sebuah peraturan. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan. Karena ini lebih menggerakkan dibandingkan anak-anak mengikuti berbagai peraturan dengan terpaksa. Nah, jadi apakah berarti kita harus menghilangkan peraturan, Bapak Ibu? Nggak perlu ada peraturan. Harus ada, tetap. Kita tidak menghilangkan peraturan. Peraturan itu justru menjadi intinya di tengahnya. Tetapi memang dia kecil. Jadi dari peraturan ini, bagaimana kita bawa anak-anak punya keyakinan akan nilai-nilai baik yang terkandung dalam peraturan itu. Peraturan ini membawa saya menjadi manusia baik seperti apa. Mereka punya keyakinan di sana, tidak lagi terpaksa, tidak lagi tertekan melakukan itu. Terciptalah lingkungan yang positif. Anak-anak terbiasa disiplin tanpa paksaan. Lingkup besarnya lagi, terciptalah budaya positif. Mudah-mudahan bisa. Pelan-pelan Bapak Ibu. Pasti indah sekali kalau anak-anak tidak ada yang terlambat lagi, tidak ada yang masuk gerbang dengan menenteng sepatunya. Ini yang saya lakukan. Contoh yang saya lakukan menerapkan kesepakatan di kelas. Caranya, suaranya nggak bisa, nggak perlu lah suaranya. Jadi mulai dari tadi di awal menuliskan butir-butir menuliskan butir-butir kesepakatan. Jadi anak saya minta di depan ketua kelasnya ini, terus kita buat kesepakatan apa, tulis kemudian kalau yang ada tidak setuju atau ada mau menambahkan, saya minta mereka berargumen dengan masuk akal. Kenapa tidak mau menerima itu atau kenapa menambahkan sesuatu yang baru. Ini foto yang ini saya ambil di semester kemarin. Kemudian semangat berpindah. Nah, kemudian yang ini saya ambil di awal pertemuan minggu lalu. Jadi setelah punya kesepakatan satu semester kemarin, saya tampilkan lagi. Kemudian saya minta anak-anak mengkaji lagi. Ini masih sesuai atau tidak, masih bisa diaplikasikan atau tidak. Kemudian di semester ini saya minta mereka menuliskan kesepakatan ini di
bukunya supaya selalu ingat. Nah, berikutnya konsep kebutuhan dasar manusia. Ini tadi 5 kebutuhan dasar yang sudah disebut di awal. Kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, yang di tengah ini bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Kira-kira bisa dipahami ya Bapak Ibu contoh-contohnya? Misalnya contoh yang tadi sering terlambat dengan alasan belum sarapan, itu salah satu contoh kebutuhan bertahan hidup. Kemudian bisa mengerjakan, kemudian diberi pujian, itu salah satu contoh penguasaan. Dia membutuhkan pengakuan. Nah, bagaimana saya coba mengaplikasikan konsep ini di kelas? Yang pertama, saya lihat kebutuhan anak-anak masih sukanya bersenang-senang, main. Ya, jadi saya buat kegiatan di kelas itu menyusun kata acak, belajar berkelompok, itu mereka senang. Kemudian menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi setelah dijelaskan, Quizzes saya tampilkan 5-10, paling banyak 10. Mereka lari-lari seperti ini, ya biarkanlah Bapak Ibu bahagia mereka. Tapi benar-benar ketika salah ya bisa jadi, aduh salah lagi. Wah saya benar, itu luar biasa melihat ekspresinya seperti itu. Ini sampai lari-lari kemana-mana. Kemudian di sini saya juga coba, anak-anak kan senang main lempar-lemparan bola ya Bapak Ibu, bukan lempar-lemparan bola. Kertas yang dipukul menjadi apa? Menjadi bola, terus dilemparkan ke temannya. Nah, ini saya pakai. Jadi saya datang, saya minta, kertas-kertas sampah, semangat, kasih semua. Saya kepal-kepalkan sampai jadi bola yang besar gitu. Ya, saya lempar semangat, mereka nangkep kan. Begitu nangkap, ya yang dapat bola berarti jawab pertanyaan. Nanti berikutnya silahkan oper ke temannya. Semangat mereka ngoper ke temannya. Ya ngecing bener Pak. Mana tadi hilangnya? Kemudian yang berkaitan dengan kebebasan. Contohnya Bapak Ibu. Pembedaan tugas. Ketika menyelesaikan tugas, saya berikan pilihan mereka untuk mengerjakan sesuai dengan yang mereka mau, yang mereka mampu. Misalnya ini di kelas 8 kemarin ada membuat kartu ucapan nih Bapak Ibu ya, kartu ucapan ulang tahun. Nah, saya berikan pilihan anak-anak itu yang mampu boleh menggambar sendiri desainnya. Kalimatnya boleh buat sendiri. Yang tidak mampu, yang senangnya pakai IT, boleh buat desain pakai komputernya. Desainnya, kemudian tulisannya ditulis sendiri boleh, pakai laptop juga boleh, asalkan apa yang ditulis benar-benar tahu. Bu, saya nggak bisa bahasa Inggris, Bu, ampun tobat. Desain di internet, tanya Mbah Google, tersedia begitu banyak, silahkan boleh milih. Kalimatnya Bu nggak bisa Bu, silahkan cari di Google banyak contoh. Cari yang paling sederhana, yang kamu mengerti. Jadi anak-anak memilih mana yang mereka bisa, mana yang mereka mampu, dan mereka mau. Kalau masih kurang lagi pilihannya, tawarkan Bapak Ibu, bisanya bagaimana, maunya bagaimana, yang penting masih selaras. Kemudian ini juga ketika membuat peraturan menggunakan MAS, membuat kalimatnya yang sudah mampu boleh buat kalimat sendiri. Karena menggunakan MAS, kalau pengalaman saya di kelas tidak begitu sulit mengajarkan modality Bapak Ibu ya. Jadi boleh buat kalimat sendiri. Tapi kalau yang tidak mampu, boleh milih pakai penggalan kata, silahkan susun.
Jadi mereka melakukannya dengan tidak terpaksa karena sudah pilihannya sendiri. Nah, ini posisi kontrol tadi kita sebagai among, Bapak Ibu. Di depan yang dua sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini masih nuansanya negatif, Bapak Ibu. Kita memberikan identitas gagal pada murid-murid kita. Posisi yang berikutnya, Bapak Ibu, ini sudah mengarah positif, tapi harapannya nanti kita bisa mempraktekkan pada posisi kontrol atau posisi among yang kelima ini sebagai manajer. Sebagai teman, saya yakin Bapak Ibu juga selalu mengupayakan menjadi teman untuk murid-muridnya supaya anak-anak mau dekat. Sebagai pemantau, ini yang menghitung-hitung benar salah, mengingatkan konsekuensinya bagaimana. Ya. Sebagai manajer, ini yang membawa anak-anak sampai kepada solusi. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ini bagaimana proses kita memperbaiki kesalahan anak-anak, Bapak Ibu. Ada 3 tahap dalam melakukan segitiga restitusi ini. Yang pertama ini bagian bawah ini, menstabilkan identitas. Intinya Bapak Ibu, menstabilkan identitas ini, kita tidak membuat anak semakin terpuruk ketika dia buat kesalahan. Jadi kita bawa dia melihat bahwa dia masih punya nilai baik, bahwa dia bisa keluar dari masalah itu, bahwa orang berbuat salah itu sesuatu yang manusiawi, tapi pasti bangkit untuk memperbaiki. Kemudian yang kedua di sini yang sebelah kiri, validasi kebutuhan. Ini di sini kita mencari tahu mereka berbuat itu alasannya apa sih? Yang menjadi dasarnya kita coba kaitkan dengan kebutuhan dasar tadi. Kalau selalu lari-lari di luar, masuk kelas telat terus, mungkin dia butuh rasa bebas. Lalu bagaimana kita bawa ke segitiga yang sebelah kanan ini menuju keyakinan, kembali ke keyakinan yang kita buat tadi, kesepakatan di sana. Kita bawa mereka kembali ke sana, menyadari perbuatan salahnya, lalu kita ajak menemukan solusinya. Nah, cuplikannya saja. Ini ketika menangani anak yang mencontek, menyalin pekerjaan teman. Jadi anaknya saya ajak ngobrol, saya tanya kenapa nyontek. Anaknya mengatakan takut nggak dapat nilai. Yang satunya bilang ya ini teman saya tuh nanya ya saya kasih. Ya. Jadi di sana ada kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan untuk menunjukkan rasa kasih sayang. Kemudian saya ajak mereka ngobrol lagi. Kalau kamu mau menunjukkan rasa sayang sama temannya, selain dengan memberikan contekan, kamu bisa apa? Anak yang tadi merasa takut karena tidak mengerjakan tugasnya, supaya kamu tidak takut, supaya tidak lupa lagi, kamu bisa bagaimana? Kemudian yang kedua, contoh yang kedua ini rombongan Bapak Ibu. Dan memang ternyata dari pengalaman saya ketika menangani kasus dengan anak yang rombongan begini, memang prosesnya harus lebih lama, harus lebih berulang-ulang dilakukan. Jadi kita benar-benar harus konsisten dan komitmen. Langkah kita kecil tapi yang penting konsisten. Jadi anak-anak ini, 5 anak ini satunya begitu. Kemudian Bapak Ibu, nanti saya mohon kesediaannya untuk memberikan refleksi dan umpan balik dari apa yang saya sampaikan ini. Tapi sebelumnya saya mohon ada yang mau memberikan masukan atau sharing diskusi berkaitan dengan disiplin positif yang saya paparkan barusan.
Bapak Ibu monggo sharing pengalaman boleh berkaitan dengan budaya positif, bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai pamong untuk anak-anak kita. Ya, monggo Miss yang di belakang. Satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wuri. Mohon maaf tadi saya hadir mungkin paling terakhir ya, karena memang baru selesai ngajar dan memang nggak bisa diotak-atik hari Selasa itu, makanya hanya bisa satu kelas aja itu pagi. Jadi mohon maaf untuk teman-teman guru semuanya, saya hadir terlambat. Tadi bahwa mendengar pemaparan dari Ibu sedang mengikuti PPGP Angkatan 7 ya, dan baru 2 bulan yaitu sudah sampai disiplin positif yang artinya modul 1.4 ya Bu. Saya Renita dari SMP IT Imbos. Alhamdulillah saya GP Angkatan 4. Jadi ketika mendengarkan ada rekan yang mengikuti CGP di angkatan ini, dan saya juga sangat antusias yang sedang ikut di angkatan 9 ya yang mau daftar. Jadi setelah tadi mendengarkan pemaparan dari Ibu, saya jadi terkenang, oh berbulan-bulan yang lalu ya, tahun lalu saya seperti ini juga melakukan seperti apa yang Ibu sampaikan, memberikan pengimbasan kepada teman-teman. Benar tadi seperti apa yang telah disampaikan oleh beliau. Ini saya sifatnya menyemangati teman-teman guru yang ada di sini khususnya ya Bu, bahwa perubahan-perubahan kecil itu sangat berarti. Jangan pernah berpikir bahwa sekecil perubahan yang kita lakukan itu tidak berdampak. Semua perubahan yang kita lakukan meskipun itu kecil akan sangat berdampak. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan dan sudah terapkan di kelas, aksi nyatanya yaitu untuk membentuk keyakinan kelas itu benar-benar sangat punya dampak ya Bapak Ibu. Tadi dari pemaparan Ibu, mungkin teman-teman guru di sini yang sekiranya belum merubah pola kesepakatan atau kontrak belajar di kelas bisa mencontoh Ibu tadi seperti pemaparan beliau. Dan jika mau lebih paham lagi juga boleh sharing-sharing ya Bu ya. Jangan ragu-ragu, karena inti dari program guru penggerak ini adalah bahwa kita semua guru-guru ini harus move on sesuai dengan perkembangan anak-anak. Tadi sudah disampaikan bahwa kodratnya anak itu adalah kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi memang kita harus berkembang, kita harus move on, lakukan perubahan sekecil apapun itu di kelas. Kalau dari kelas perubahannya sudah baik, insya Allah ke level yang berikutnya juga baik. Jadi karena di sini CGP-nya juga masih bertahap, yang angkatan 7 sedang berjalan dan yang angkatan 9, 10 ini juga sedang dalam tahap mau daftar seleksi. Saya menyemangati rekan-rekan guru hebat semuanya untuk ikut. Dan kalaupun memang belum bisa ikut karena alasan yang memang mungkin memang sangat belum bisa, tolong diikuti dengan baik masukan-masukan dan pengimbasan yang dilakukan oleh GP maupun CGP yang lain. Itu mohon diambil ilmunya bersama-sama. Terima kasih Ibu dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak penguatannya Miss Renita. Ya. Bapak Ibu masih ada yang mau sharing pendapat? Cukup? Nah, Bapak Ibu nanti saya minta waktunya, monggo silahkan diisi sesempatnya berkaitan dengan apa yang sudah dipaparkan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dapatkan dari mengikuti pemaparan saya ini, kemudian perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, lalu peran among yang selama ini Bapak Ibu terapkan di sekolah. Yang keempat,
maunya akan jadi pamong yang seperti apa setelah ini. Kemudian yang kelima, ini umpan balik untuk saya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang isi materi ini dan apakah bisa cukup dipahami cara penyampaian saya. Kemudian yang keenam, saya mohon sarannya perbaikan untuk apa yang saya terapkan ini, termasuk tadi contoh-contoh aksi nyata yang sudah saya paparkan. Mungkin Bapak Ibu punya ide-ide untuk lebih memutakhirkan apa-apa yang sudah saya coba lakukan. Nah Bapak Ibu, saya minta nanti refleksi dan umpan baliknya dari. Nah Bapak Ibu, saya nanti akan kirimkan link Padlet. Jadi Bapak Ibu silahkan menjawab di sini. 5 pertanyaannya sudah saya tampilkan di sini. Bapak Ibu menjawabnya nanti silahkan diklik tanda tambah ini. Kemudian di bagian subjek ini diisi dengan nama Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah ini baru jawabannya. Jawabannya dengan nomor 1 jawabannya apa, kemudian 2 langsung. Ya, lalu kalau sudah, kemudian silahkan dipublish. Kalau mau ganti-ganti warna, kalau dilihat. Terima kasih banyak atas kesediaannya menerima paparan sharing pengalaman dan juga pemahaman dari saya. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian atau tadi dalam contoh-contoh kalimat saya atau contoh-contoh tindakan yang biasa kita lakukan di kelas ada yang mungkin menyinggung Bapak Ibu, mohon maaf, sekedar contoh dan juga penyemangat untuk kita bergerak. Nah, saya akhiri sesi diseminasi budaya positif dari saya. Tabi pun, perkenalkan nama saya Azulfa Pramesti, saya anak murid dari Ibu Wuri, saya dari kelas 78 SMP Negeri 1 Gadingrejo. Di kelas kami, saat jam mata pelajaran bahasa Inggris, sekarang Bu Wuri selalu mengingatkan tentang kesepakatan yang telah kami buat. Bu Wuri juga memberi kesempatan jika ada yang mau mengusulkan perubahan kesepakatan dengan memberikan alasan yang tepat. Setelah memiliki kesepakatan untuk dilaksanakan pada saat jam pelajaran, menurut saya kelas menjadi lebih tertib. Teman-teman saya juga kelihatan berusaha mengatur dirinya dengan baik. Menurut saya, memiliki kesepakatan kelas sangatlah berguna, dan saya harap kesepakatan ini bisa membuat saya dan teman saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.